Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di IBS Channel Media pada siang ini pukul setengah 2 siang. Nah, Isa kali ini kedatangan tamu istimewa dari Gauri Hijab Model. Boleh dikenalin dong, Kak? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kenalin, aku Aisyah Salma dari Gauri Hijab Model dan juga dari Miss Hijab Indonesia. Nah, kita akan membahas tentang di program Fashion Muslimah. Seperti apa Fashion Muslimah menurut bintang tamu kita ini? Yuk ikutin yuk. Nah, Kak, gimana sih awal mulanya Kakak terjun di dunia gauri model hijab itu? Oke. Jadi awalnya ya aku sempet, karena aku juga penyuka fashion, penyuka tampil di depan publik ya. Jadi akhirnya aku menemukan jalan kalau misalnya aku gabung di Gauri Hijab Models itu buka jalan aku gitu loh. Jadi akhirnya aku pertamanya tuh kayak gabung ya nggak langsung jadi pemenang. Kan aku di Gauri ini jadi second runner up. Dan yang pertama kali aku gabung tuh namanya Hijabers Search Indonesia tahun 2020. Waktu itu aku pertama kalinya gabung komunitas seperti itu di Surabaya, dan aku nggak keluar sebagai pemenang. Akhirnya aku kan kayak learn for jadi experience aku gitu kan. Itu aku belajar dari situ, aku gabung lagi komunitas Gauri Hijab Models. Di Gauri ini aku ternyata keluar sebagai second runner up, dan ternyata top 3 dari Gauri Hijab Models juara 1 2 3 itu disuruh untuk gabung ke Hijab Indonesia sebagai perwakilan Jawa Timur. Wih, keren keren, luar biasa sahabat IBS. Kak, siapa sih Kak yang menginspirasi Kakak untuk bisa terjun di dunia gauri hijab model itu sendiri? Apakah ada inspirasi dari orang lain atau diri sendiri? Seperti apa Kak? Kalau inspirasi dari orang lain mungkin dikit ya kak ya, Dikit karena ya. mungkin inspirasi dari orang lain tuh aku ngambilnya cuma inspirasi baju, style, inspirasi public speaking, inspirasi body language gitu. Cuman kalau misalnya inspirasi, bener-bener inspirasi tuh dari diri aku sendiri sih ya. Kayak aku tuh pengen bener-bener kayak jadi inspirasi orang lain, bukan yang gimana-gimana, tapi aku jadi inspirasi diri aku sendiri, kayak oh aku bisa tuh kayak gini, aku bisa tuh lebih baik dari kemarin gitu. Luar biasa. Jadi sahabat, apapun yang bakat kalian yang punya, jadi tetap menginspirasi diri sendiri. Bahwasanya ini loh aku bisa seperti ini, kan gitu ya sahabat. Ya Kak, sejak tahun berapa Kakak terjun di dunia gauri hijab model itu? Sejak tahun 2021, karena sebenarnya Gauri ini udah ada dari tahun 2018 atau 2017 kalau nggak salah. Iya. Jadi waktu aku di angkatan Gauri yang nomor 3, Angkatan ketiga ya? angkatan ketiga. Tapi karena mereka nggak ngadain setiap tahun ya, jadi waktu itu aku angkatan ketiga dan aku terjun di Gauri 2021. Dan tahun ini harusnya aku udah lengser sih dari second runner up, karena bakal ada second runner up baru. Ada anak baru ya kayaknya. Untuk program dari Gauri hijab model itu ada apa aja Kak di sana di dalamnya itu? Ini aku jelasin dua program berbeda Iya. dari Gauri sama Miss Hijab Indonesia Iya, ya. iya. Kalau Gauri itu programnya lebih ke event-event, kayak event foto kontes, event beauty class, catwalk class, public speaking. Jadi kita tuh event Gauri itu lebih ke menyumbangkan tenaga, menyumbangkan apa yang kita bisa. Kalau misalnya ada teman aku yang dia jago banget di catwalk, jadi dia jadi guru catwalk, ngajarin teman-teman semua yang gabung, yang bukan bergabung di komunitas kita tapi ingin besoknya mungkin gabung di komunitas kita. Jadi kita ngadain event kayak hari ini, bulan ini catwalk class. Jadi kita stay di satu tempat untuk belajar catwalk. Kalau nggak gitu kita juga itu sih gabung kayak kolaborasi bareng Adidaya Jawa Timur, kayak pemberdayaan UMKM di Jawa Timur. Dan kan UMKM tuh banyak banget kan yang bergerak di bidang fashion. Jadi mereka waktu UMKM itu diadakan pameran, kita sebagai model juga membantu lah UMKM-nya untuk menampilkan apa karya mereka di acara Adidaya ini. Nah, Adidaya ini udah sampai volume 5 kalau nggak 6, dan kita udah join 4 kali membantu Adidaya tersebut untuk mengembangkan UMKM di Jawa Timur. Di antaranya di mana aja Kak? Yang 2 itu di Grand City, Yeah. yang 1 tuh yang 2 di cafe, yang 2 di Grand City. Cuman yang 2 di cafe itu aku nggak ikut, yang di Grand City aku ikut semua. Oh gitu ya Kak, luar biasa. Jadi UMKM ada 4 sesi ya, di Grand City sama di 2 cafe itu tadi Iya. ya. Kak, pengalaman unik ketika mengikuti Miss Hijab Indonesia itu seperti apa pengalamannya Kak? Pengalaman terunik, bukan terunik ya, ini berkesan. Berkesan, menurutku ya. Waktu aku jalanin video advokasi aku, jadi setiap
setiap peserta Miss Hijab Indonesia itu diwajibkan untuk membuat advokasi dan dibuat dalam bentuk video. Jadi waktu itu aku ngambil advokasi Share Your Happiness. Jadi aku sebagai wadah untuk teman-teman di luar sana yang menyalurkan sedikit rezekinya untuk orang-orang yang membutuhkan, kayak panti asuhan, panti jompo, sekolah luar biasa. Dan yang terakhir aku ke sekolah luar biasa yang ada di Sidoarjo di Ngelom. Nah di situ aku nanyain langsung tanya ke kepala sekolahnya, Bu, butuhnya kira-kira apa? Karena kan ternyata sekolah itu dia tuh banyak ngambil anak-anak luar biasa yang kekurangan dari segi ekonomi, maaf ya. Kekurangan dari segi ekonomi, jadi kita bantuin, kita bukain donasi. Mereka kan info itu ke kita, mereka butuhnya apa aja. Ternyata mereka kayak butuh alat bantu belajar. Kayak misalnya kan kita kalau misalnya mau belajar huruf A, B, C, D gitu kan mungkin gampang ya bagi kita yang normal. Mungkin bagi mereka-mereka yang luar biasa, mereka membutuhkan perantara lebih. Kayak mungkin mereka bisa kenal itu huruf A dari ujung hurufnya kayak gitu. Jadi mereka iya, kadang kita nggak kayak gitu. Terus ternyata waktu aku kesana tuh aku nangis karena ada salah satu guru itu yang mungkin berterima kasih ya karena mereka merasa diperhatikan oleh anak-anak muda. Jadi ada salah satu guru tuh yang benar-benar doain aku sampai peluk banget, sampai nangis. Itu ada videonya, alhamdulillah sempet ke video. Bikin terharu ya kan? Bikin terharu. Terus ternyata di sana juga anak-anaknya yang luar biasa itu mereka juga ramah. Mereka sebenarnya open sama kita. Mungkin kalau misalnya kita punya mindset yang negatif ya, karena kita kan kayak aku takut sama anak kayak gitu. Kan ada kan orang-orang yang berpikiran kalau anak-anak yang luar biasa tuh negatif. Terus aku juga jadi ikutan nangis. Itu momen aku yang paling berkesan. Karena sebenarnya kan aku bukan apa-apa ya, karena gak munafik kalau misalnya tujuan aku sebenarnya kan ini untuk lomba. Tapi ternyata bantuan aku untuk lomba diterima baik oleh mereka dan itu bikin aku berkesan. Terus yang bikin aku berkesan juga itu teman-teman aku yang baik, teman-teman tim aku, mereka rela bantuin sampai jam 2 malam buat nyariin barang-barang yang dibutuhin oleh sekolah luar biasa itu. Dan si teman aku satunya nyediain rumah mereka untuk kita nyusun rapi kotak-kotak makanan, kan kita juga bawa makanan ke sana. Jadi kita nyusun rapi kotak-kotak makanan yang bakal dibawain ke sekolah luar biasa tersebut besoknya. Waktu itu jam 2 malam baru selesai dan kita OTW-nya jam 6 pagi ke sekolahnya. Prepare-nya luar biasa ya? Iya. Kan waktu itu aku juga kerja kan, jadi waktu Senin sampai Jumat aku kerja. Aku baru free itu waktu itu karena kuliah online. Aku baru free itu jam 5 sore dan teman-teman aku juga baru free jam 5 sore habis maghrib lah. Jadi waktu aku untuk nyiapin lomba itu benar-benar terbatas. Kalau nggak Sabtu Minggu ya habis maghrib itu. Dimana kan kalau misalnya toko-toko ATK gitu kan mereka banyak yang udah tutup ya jam 5 gitu sih. Dulu susahnya itu sih. Tapi nggak apa-apa sih, ikhlas lah ya. Iya. Oh iya, Bang, dari segi pernah nggak sih Kak menyangka bahwasanya menjadi top 7 top Miss Hijab Indonesia itu? Enggak sama sekali. Enggak sama sekali menyangka. Karena aku niatnya tuh emang sebenarnya aku minder ya awal-awal tuh, karena kan Jawa Timur sendiri perwakilannya ada 5. Jadi Miss Hijab Jawa Timur 1, 2, 3, 4, 5. Waktu itu aku kebagian dari Miss Hijab 3. Miss Hijab sebagai perwakilan Miss Hijab Jawa Timur 3. Dan aku rada minder sama Miss Hijab Jawa Timur 1. Kita nyingkatnya MHJT aja ya, Miss Hijab Jawa Timur. Oke, jadi dari Miss Hijab Jawa Timur yang perwakilan nomor 1, dia itu lulusan pesantren, lulusan sastra Inggris di UNESA. Terus dia juga ngajar guru bahasa Inggris dan ngajar ngaji, dia juga pebisnis. Jadi aku benar-benar kayak kurang dari segi manapun dibanding dia gitu kan. Jadi aku benar-benar ya udahlah, mungkin si Jatim 1 yang menang gitu. Akhirnya waktu pengumuman top 15, aku tuh masuk di nomor 15. Aku benar-benar aku masuk ya. Luar biasa gitu ya. Gak menyangka sama sekali, dan ternyata yang top 15 itu disuruh untuk ngaji di depan panggung sama nyampein advokasi tentang pemberdayaan wanita. Waktu itu aku ngaji pakai surat favorit aku Al-Kahfi, hafalan, dan ternyata advokasi pemberdayaan wanita aku tuh cukup kuat. Akhirnya aku masuk juga di top 7. Wih, luar biasa. Hal yang nggak pernah diduga ya. Iya, nggak pernah diduga. Sebenarnya aku juga cuma totalitas aja gitu loh niatnya. Ya udah, kalau besok disuruh untuk advokasi, coba aku bikin advokasi deh pemberdayaan wanita, karena kan itu dadakan ya. Terus waktu ngaji aku juga kayak iseng-iseng aja ngapalin surat Al-Kahfi terus tiap hari selama 3 bulan itu aku ngapalin Al-Kahfi terus ya. Jadi prepare-nya itu matang sekali ya. Akhirnya dari top 7 itu kan kita
bakal ada pertanyaan dari juri untuk maju ke top 3 kan, ke top 3, dan itu aku nggak lolos di situ. Ya karena memang kalah aja ya. Untuk dari segi penilaiannya itu apa aja Kak? Banyak ya? Banyak. Kan waktu itu kita karantina 2 hari. Iya. Grand final 3 hari. Grand final di hari ketiga. Jadi Iya. hitungannya 3 hari aku bareng-bareng teman-teman dari seluruh Indonesia itu kan. Iya. Lucunya Gimana? ini lucunya mereka Iya. mereka yang dari Padang Iya. itu sama sekali nggak doyan masakan Jawa. Wih. Jadi susah. Terus gimana itu Kak? Jadi mereka itu cuma makan, kan kita udah disediain makan kan, Iya. makan gitu banyak Iya. banget di hotel. Heeh. Dan itu yang anak-anak dari Padang tuh rewel karena nggak doyan makanan Jawa. Nggak doyan Mungkin makanan karena Jawa. di Padang lebih enak ya Iya, makanannya. enak. Jadi mereka tuh cuma go food masakan Padang gitu Iya, terus. bener. Akhirnya waktu di hotel teman-temannya dari Padang itu rewel itu, jadi mereka mungkin badannya kondisinya jadi kurang fit ya karena mereka kan kurang makan daripada kita yang dari Jawa gitu. Akhirnya ya udah nggak apa-apa. Terus itu momen lucu, salah satu momen lucu Salah satu ya. momen lucu ya, Dan waktu kalau itu ya. misalnya aku lupa, aku ngomong bahasa Jawa ke teman-teman, mereka nggak ngerti. Nggak Ngerti bahasa Jawa. Aku tanya, Ngomong apa gitu ya? Terus makan dulu, diem aja. Udah makan belum? Oh gitu. Terus ini balik ke penilaian. Iya. Jadi waktu penilaian tuh banyak banget, terutama dari table manner, public speaking, look, bakat, kayak bakat yang dinilai, yang ditampil itu dia juga dinilai, advokasi, pemberdayaan wanita dan advokasi umum, terus hubungan antar teman, kayak itu namanya persahabatan, kayak nilai persahabatan. Nilai persahabatan. Terus ngajinya juga dinilai gitu sih. Ada juga namanya itu deep interview, jadi cuman kita ngomong dari hati ke hati sama jurinya. Itu disuruh ngaji juga waktu itu. Untuk jurinya sendiri itu dari mana aja Kak? Ada. Backgroundnya itu dari mana aja? Ada yang winner Miss Hijab Indonesia tahun lalu. Wih, keren Ada banget. winnernya Putra Putri Pendidikan Indonesia. Iya. Waktu juri grand final itu ada dari pemerintah juga 2 kalau nggak salah, aku lupa itu ya. Iya. Ada pemerintah juga 2, dan yang datang penontonnya juga itu timnya Gus Bara. Gus Itu Bara. juga nonton di situ. Dan mereka waktu aku maju top 7 ngaji, mereka pada dia Jawa Timur gitu, aja gitu ya Kak. Wah, jadi semangatnya lebih tinggi lagi ya. Nggak jadi pede aku. Jadi pede ya. Kalau mau lihat itu sih streamingnya ada kok di YouTube-nya Miss Hijab Indonesia. Miss Hijab Indonesia Iya. ya, langsung aja kalau penasaran banget dengan Miss Hijab langsung aja di YouTube-nya ya, Langsung. Miss Hijab Indonesia gitu ya. Iya. Wih, keren pastinya. Atmosfernya itu ya Kak ya yang paling ditunggu-tunggu itu ya di Iya. sana. Sebenarnya deg-degan sih ikut kayak gitu tuh capek sebenarnya tuh capek. Capek. Cuman kebayar sama energi positif dari peserta-peserta lain. Iya. Dari energi peserta lain itu membuat kita semangat ya. Iya, suka aja energinya semua positif. Lah jadi ada daya tarik untuk bersemangat Iya. gitu ya Kak ya. Betul. Nah, terus apa kegiatan dari Gauri Hijab Model ini, event-eventnya itu setiap tahun atau setiap bulan atau setiap minggunya seperti apa? Kalau event dari Gaul itu setiap kita mau ngadain event sih sebenarnya, bukan karena ada jadwal per minggu, per bulan gitu, enggak. Cuman Enggak, ya? waktu kayak misalnya kita lagi pengen ngadain event catwalk class, jadi kita open rekrutmen, open pendaftaran. Nanti ada teman-teman dari followers kita yang daftar, nah nanti kita ngajar kayak gitu. Kalau di Miss Hijab sendiri, eventnya itu setiap 2 bulan sekali. Kalau menurut aku 2 bulan sekali ya 2 itu bulan sekali. timingnya ya. Jadi dari timnya Miss Hijab itu kontak salah satu dari provinsi kita yang udah terlaksana tuh Jakarta sama Jawa Tengah. Jadi Jawa Tengah itu punya advokasi buat galang donasi juga untuk panti asuhan yang ada di Jawa Tengah. Nanti kita share pamflet itu untuk semua peserta. Jadi semua provinsi tuh tahu kalau misalnya Jawa Tengah itu lagi buka donasi. Nanti kalau Jawa Tengah udah berhasil, udah kekumpul donasinya, tim Miss Hijab itu langsung berangkat ke Jawa Tengah buat nyalurin itu. Luar biasa. Oh ya Kak, untuk hikmah dari mengikuti Gauri Hijab Model atau Miss Hijab Indonesia itu hikmahnya seperti apa Kak? Boleh diceritain dong? Kalau hikmah untuk pribadi aku sendiri tuh Iya. aku lebih dapat banget energi positifnya teman-teman aku. Karena kan kita juga menganut sistem di women supporting women tuh. Jadi sekecil apapun potensi yang ada dalam diri kita itu, yang kalau misalnya hal kecil itu bisa membuat potensi yang lebih besar dan bermanfaat, mereka bakal support. Aku nggak tahu ya, karena beberapa
beberapa teman aku, mungkin aku kan kayak udah 21 tahun hidup ini, ada beberapa teman tuh yang kalau mereka support tuh kayak setengah-setengah. Ada yang mereka kalau misalnya aku lihat orang lain temennya sukses tuh kayak apaan sih, gue juga gitu aja bisa, gampang gitu loh, gampangin, ngeremehin. Tapi kalau misalnya sejauh ini aku punya circle di Gauri, di Miss Hijab, itu mereka sama sekali nggak ada yang ngeremehin, malah mereka jatuhnya tuh support saling mendukung, saling support banget tuh malah. Banget ya. Iya. Itu hikmah dari mengikuti Gauri Hijab Model Iya. itu ya. Untuk pesertanya itu dulu dari umur berapa sih Kak? Kalau di Gauri tuh yang aku temuin paling kecil ada yang 2003-2004. Tapi kalau di Miss Hijab ada yang 2006. 2006 ya. 2006. Dan Jadi, itu peserta dari Sumatera Barat, namanya Intan. Dia Intan. teman sekamar aku. Iya. Iya, Intan kalau nonton ya. Harus nonton dong. Iya. Masih kecil itu. Bukan masih kecil, kendel ya dia. Apa namanya? Berani. Percaya diri ya. Berangkat dari Sumatera Barat ke sini. Ke sini. Iya. Masih muda punya Muda, tekad. iya. Wih, Keren itu. banget. Keren banget ya. Oh iya. Apa dibalik dari Gauri Hijab Model ini yang bikin kakak tidak bisa melupakannya itu seperti apa kak? Momen-momen yang nggak bisa dilupain tuh ada satu sih. Ini sebenarnya momen happy ya. Iya. Kan waktu Gauri itu pasti ada karantina sebelum grand Iya. final. Di karantina itu dibagi menjadi 4 kelompok. Jadi per kelompok ada 5 orang. Waktu itu aku dapat kelompok yang notabene kayak pelawak ya. Jadi mereka tuh lucu-lucu banget. Asik dong. Iya. Jadi tuh aku bukan kayak lomba tapi kayak guyon. Iya. Full guyon. Full Ada guyon. teman aku namanya Riri, itu Iya. dia kan dari Jakarta. Jadi dia kan nggak bisa bahasa Jawa. Iya. Terus kita ajarin tuh ngomong bahasa Jawa yang jelek-jelek. Dan dia tuh percaya gitu. Terus dia ngomongin sama teman-teman lain. Nggak, kita ketawa. Terus si Riri tuh juga anaknya itu apa namanya? Ceplos-ceplos, karena mungkin anak Jakarta kan itu ya. Iya, Jadi gitu, memang gitu. ceplos-ceplos. Jadi kita tuh kayak lucu banget, sampai ada yang ngomongin gitu. Terus ada temen aku yang namanya Ulmi. Ulmi tuh dia judes mukanya. Wih. Tapi dia tuh sebenarnya masih kecil, masih kelahiran 2003. Iya. Jadi kita tuh kayak apa sih ini judes? Guyonan gitu ya? Iya, dia kayak guyon. Jadi kita tuh gak kayak lomba, jadi Iya. kayak guyon nah gitu. Ngelumpi terus gitu. Iya benar banget. Wih, jadi asik banget ya mengikuti Iya. kayak komunitas Gauri Hijab ini ya. Wih, luar biasa kak ya. Terus apa kak yang kedepannya programnya dari Gauri Hijab itu tadi? Untuk program yang di angkatan aku mungkin udah selesai ya, kita udah berakhir. Iya. Dan besok bakal ada pendaftaran untuk Gauri yang angkatan keempat. Angkatan yang keempat ya? Iya, besok ada di Royal Plaza jam 11 sampai jam 5 Jam kalau 5. mau daftar, atau langsung cek aja IG Gauri Hijab Model boleh. Boleh langsung aja yang pengen ikutan langsung di Gauri Hijab Model ya kak? Iya, karena kan kita full semuanya perempuan ya kak, jadi mungkin kita bisa mengembangkan potensi-potensi yang ada dalam diri perempuan. Kan kalau sekarang kan itu kan banyak banget ya teori-teori perempuan itu harus setara sama laki-laki. Tapi menurut aku teori tersebut udah jalan. Perempuan itu udah sama kayak laki-laki menurut aku. Cuman sekarang waktunya kita itu membuktikan bahwa mampu nggak sih perempuan itu sama kayak laki-laki. Nah, ini yang harus Ya. diperjuangkan ini. Iya. Keren banget. Jadi menjadi wanita yang tangguh ya kak ya. Tidak lemah dan terus percaya diri, itu pastinya kak. Jadi sahabat IBS dimanapun kalian berada, itu tadi obrolan dari Isa dan teman saya dari Miss Hijab Indonesia, top 7 Miss Hijab Indonesia yang luar biasa. Dan ada kesan-kesan dari Kak Aisyah tadi, jadilah wanita yang tangguh dan kuat dalam hal-hal yang baik pastinya ya kak ya. Saya Isa mohon pamit undur diri. Dan saya Aisyah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.